Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farisan Zulfahmi dengan NPM 17021118847. Nah, di sini aku adalah salah satu anggota dari kelompok 10 Teori Hubungan Internasional yang juga beranggotakan. Nah, jadi di sini aku mau menjelaskan soal kesejarahan dari THI itu sendiri. Penasaran kan apa aja kesejarahan dari THI? Kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, secara garis besar, kesejarahan THI ini dapat dibagi menjadi 3 cerita. Cerita yang pertama adalah sejarah pemikiran yang berasal dari nalar. Cerita kedua itu adalah arkeologi pengetahuan. Dan cerita ketiga adalah genealogi. Kalau gitu, sekarang kita langsung masuk aja ke cerita pertama. Oke, nah cerita pertama ini adalah sejarah pemikiran yang berasal dari nalar manusia. Jadi ya memang pusat-pusat atau sumbernya itu memang dikonstruksi dari yang namanya nalar. Nah, si cerita pertama ini sifatnya juga kontinuitas dan makanya karena adanya keberlanjutan tersebut, hubungan dari satu ke hal lain itu adalah hubungan sebab dan akibat. Nah, karena si cerita pertama ini juga menekankan kalau misalnya sebuah fenomena yang terjadi itu adalah suatu hal yang bersifat natural dan juga esensial gitu ya, suatu hal yang bisa disepakati begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ke fenomena internasional yang terjadi dengan cerita yang pertama ini ya, jadinya kita bisa ngelihat kalau contohnya si nuclear arm race itu adalah suatu hal yang memang dianggap sah-sah saja dan juga bersifatnya natural. Next, kita punya cerita kedua, ini adalah arkeologi pengetahuan yang sebetulnya digagas oleh Foucault dengan bukunya yang berjudul The Archaeology of Knowledge. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya sebuah pengetahuan atau misalnya kita lihat di sini teori ya. Teori-teori itu adalah suatu hal yang memang dikonstruksi oleh berbagai segmen. Nah, terus si segmen-segmen ini tuh mereka tuh punya gap kan pasti, kayak misalnya ini satu segmen, terus ini ada segmen lainnya gitu ya. Nah, pasti kan ada gap di antara sini gitu. Ya, dengan adanya gap seperti ini gitu ya, adanya segmen terus juga adanya gap. Nah, makanya ada yang namanya diskontinuitas atau perubahan-perubahan di dalam si gap ini. Dengan cerita yang seperti itu gitu ya, kita juga bisa menangkap kalau misalnya nanti itu dengan adanya gap itu pasti bakal ada interpretasi yang berbeda kan, karena ya interpretasi itu juga memang dibentuk oleh makna dan nilai yang diyakini oleh pihak-pihak tertentu. Nah, makanya kalau misalnya tadi di cerita pertama itu sifatnya adalah kontinuitas, di cerita kedua ini pengetahuan itu sifatnya adalah diskontinuitas. Jadi memang melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi seperti itu. Makanya kenapa sifatnya ini cerita kedua itu adalah komparasi. Oke, terakhir ini adalah cerita ketiga yaitu genealogi. Nah, di genealogi ini kita bisa melihat tentang keterkaitan antara praktik sosial dan juga social power. Sebenarnya genealogi ini juga sama-sama digagas oleh Foucault ya. Jadi memang Foucault ini adalah orang yang luar biasa sekali ya. Nah, terus juga kalau misalnya di genealogi ini sebenarnya apa yang dilihat itu adalah perubahan dari satu ke yang lain, dimana kalau misalnya ada perubahan dari satu sisi ke sisi lain itu pasti ada suatu hal yang berkuasa seperti itu. Jadi memang ada kekuasaan yang membuat perubahan tersebut juga terjadi kayak gitu. Di sini Foucault juga bilang kalau misalnya gak ada sesuatu yang bersifatnya esensial gitu, karena sesuatu hal yang sifatnya esensial seperti itu adalah fabrikasi gitu, sesuatu hal yang memang dibuat-buat. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke konklusi ya, kesimpulan. Hubungan internasional itu bukanlah standing free disiplin ya, jadi kita bisa melihat suatu fenomena dari beragam lensa, berbagai perspektif begitu. Dan juga dengan adanya keberagaman perspektif ini, hal ini juga bermanfaat untuk kita supaya bisa melihat kayak kategori apa yang sebenarnya mendominasi pada ujungnya dan juga mengapa si kategori tersebut bisa mendominasi. Seperti itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.
Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai perkembangan studi teori hubungan internasional dan juga epistemologi atau alternative sciences yang ada di dalamnya. Untuk perkembangan studinya, dia dibagi menjadi 3 periode. Dalam periode pertama yaitu periode awal atau interwar period. Dan untuk tahun mulainya, ia mulai dari tahun 1920 hingga 1930. Nah, pada masa ini, terutama setelah terjadinya Perang Dunia I, para pelajar HI berpikir bagaimana caranya agar perdamaian bisa dijaga dan agar perang-perang baik besar atau kecil tidak terjadi lagi. Lalu mereka berpikir, bagaimana jika negara-negara bukannya saling menghancurkan tapi saling membangun dan saling membantu, yaitu dengan sebuah hubungan internasional di mana mereka membuat aliansi internasional, membuat kerjasama internasional, dan tindakan-tindakan lain di mana mereka saling mendukung dan saling membantu. Periode selanjutnya yaitu periode pasca Perang Dunia II. Nah, meskipun namanya pasca Perang Dunia II, namun ia mulainya dari tahun 1930 dan berakhirnya di tahun 1950. Di periode ini, banyak sekali kritik-kritik dituaikan dari berbagai arah kepada para pemaham idealis. Karena mereka berpaham bahwa negara-negara fokusnya kepada agama, moral, dan lain-lain. Namun justru realitanya, yang terjadi adalah negara-negara pada saat itu fokus pada power politics. Nah, saat itu juga negara-negara sedang mencari tahu apa itu kepentingan nasional dan mereka sedang membangunnya. Dan para pelajar hubungan internasional juga sedang memahami dan mengkonsepsikan apa itu sebenarnya sebuah politik internasional. Di periode kedua ini, beberapa teori juga mulai muncul seperti foundationalism dan behavioralism. Lalu untuk periode ketiga dan yang terakhir dari perkembangannya teori hubungan internasional adalah periode pasca Perang Dingin. Nah, pada periode ini, pelajar-pelajar hubungan internasional mempelajari banyak hal baru mengenai hubungan internasional sendiri. Salah satunya bahwa ilmu hubungan internasional lebih tepatnya jatuh pada ilmu sains sosial, bukan pada sains natural atau rasionalisme. Mengapa di sosial? Karena ilmu sosial sendiri memiliki teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ilmu hubungan internasional, di mana rasionalisme dan sains natural tidak bisa menjawabnya. Lalu, pada periode ini juga muncul sebuah konsep baru yang dinamakan human security. Nah, human security adalah pemahaman bahwa keamanan terletak pada individu, bukannya sebuah negara, sehingga manusia individu terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, baik itu state actors, non-state actors, lingkungan alam, atau faktor-faktor lain. Teori-teori yang muncul pada masa ini lebih cenderung sebagai perkembangan dari teori-teori sebelumnya, seperti postmodernism, post-behavioralism, dan lain-lain. Namun, ada juga teori-teori baru seperti interpretivism atau reflectivism. Setelah memahami bagaimana perkembangan teori hubungan internasional, kita bisa lanjut kepada epistemologi atau alternative sciences yang ada dalam hubungan internasional. Dan pertama, yaitu naive inductionist science, yang dimana bahwa segala bentuk hasil observasi dapat dihasilkan melalui panca indera kami seperti mulut, hidung, dan mata. Dan untuk sifatnya, ia dari khusus atau induktif ke deduktif atau umum. Yang kedua, yaitu logical positivism yang kebetulan kebalikan dari naive inductionist science, di mana logical positivism mendapatkan hasil observasinya dari pemikiran logis atau rasional. Dan tentunya karena kebalikannya, ia juga sifatnya dari umum atau deduktif ke khusus induktif. Teori ketiga yaitu Popperian falsificationist science yang dicetuskan oleh Popper sendiri, di mana Popper menyatakan bahwa sebuah ilmu atau teori atau sains akan selalu memiliki sebuah kekurangan dan perlu sebuah perbaikan. Dan atas perbaikan itu sebuah teori atau ilmu atau sains baru akan menggantikan posisinya, sehingga akan selalu ada sebuah siklus dari yang bermasalah atau memiliki kekurangan diganti oleh yang baru, yang kemudian diganti lagi dengan yang lebih baru dan lebih lengkap darinya. Teori keempat dari alternative sciences hubungan internasional adalah Kuhnian paradigmatic science, di mana bagi Thomas Kuhn sendiri sebagai pencetusnya, sebuah ilmu atau sains atau teori akan selalu mengalami sebuah peningkatan dan perkembangan. Namun peningkatan dan perkembangan ini terjebak dalam sebuah siklus yang pada akhirnya dinamakan oleh Kuhn sendiri sebagai the Kuhn cycle. Nah, dalam cycle ini, dia bermula dari pre-science, lalu masuk ke siklusnya sebagai normal science, kemudian model drift, model crisis, model revolution, paradigm change, dan kembali lagi kepada normal science. Nah, untuk teori kelima adalah Lakatosian Research Program yang dicetuskan oleh Imre Lakatos. Imre Lakatos membuat teori ini sebagai penolakan atas teori Kuhn yang bersifat subjektivis, dan ia mendukung sifat objektivis dari teori Popper yang yaitu Popperian falsification science. Namun
tanpa sisi falsifikasinya. Dan terakhir, teori keenam adalah Feyerabend's epistemological anarchy, di mana bagi Feyerabend semua teori bisa digunakan untuk menjawab sebuah kasus, sehingga sebuah kasus tidak terikat pada teori atau konsep tertentu. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Sabila Nur Irmanda dengan NPM belakang 131. Dalam kesempatan kali ini, aku akan mencoba membahas mengenai konsep dasar atau konsep utama dalam teori hubungan internasional, yaitu kepentingan nasional. Sebelum masuk ke kepentingan nasional, apa sih konsep itu? Jadi konsep itu merupakan suatu istilah dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya adalah sesuatu yang dapat dipahami. Setidaknya terdapat 3 pengertian konsep, antara lain, konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili atau merujuk kepada suatu objek. Konsep juga dapat diartikan sebagai penyederhanaan atau simplikasi atas suatu fenomena. Konsep juga dapat dijadikan sebagai label linguistik dari suatu objek. Konsep dasar dalam teori hubungan internasional umumnya berkenaan dengan negara. Negara sebagai aktor utamanya biasanya memiliki komponen yang harus dilindungi agar negara tersebut tetap dapat bertahan dan eksis di lingkungan global. Komponen tersebut adalah kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional sendiri sebenarnya masih merupakan konsep yang ambigu. Beberapa beranggapan bahwa kepentingan nasional ini merupakan sebuah ambisi yang dilakukan sebuah negara untuk menjalankan hubungan luar negerinya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan justifikasi atau pembenaran dari segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Kemudian, anggapan lainnya mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan motivasi dari suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Bagi Morgenthau sendiri, kepentingan nasional itu sama dengan power, yaitu sesuatu yang mempertahankan kendali suatu negara atas negara yang lainnya. Setidaknya Morgenthau mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah komponen vital. Komponen vital sesuai namanya merupakan komponen yang paling penting, yang paling utama, yang perlu dipertahankan dan dilindungi oleh suatu negara. Apa sih yang termasuk komponen vital? Yang termasuk komponen vital adalah identitas suatu negara. Identitas itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada identitas fisik, yaitu wilayah teritorial negara. Kemudian yang kedua ada identitas politik, antara lain sistem politik ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir adalah identitas budaya, yaitu nilai sejarah yang dijunjung tinggi oleh suatu negara. Di samping komponen vital, ada juga yang disebut dengan komponen non-vital. Komponen non-vital merupakan bagian dari kepentingan nasional yang kepentingannya diatur sesuai dengan keadaan dan situasi dari pengamanan komponen vital tadi. Yang meliputi komponen non-vital dari kepentingan nasional antara lain kemakmuran, keadilan, kekuasaan, diplomasi, dan prestis suatu negara. Baik vital maupun non-vital, kepentingan nasional suatu negara perlu dipertahankan. Maka dari itu, wajar apabila suatu negara rela melakukan apapun demi mempertahankan prestisnya, identitasnya, supaya eksistensi negara tersebut tetap ada di lingkungan global. Berbeda dengan Morgenthau, Thomas Robinson mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kepentingan primer atau kepentingan utama. Sebenarnya kepentingan ini juga tidak berbeda jauh dengan komponen vitalnya Morgenthau. Jadi kepentingan utama menurut Thomas Robinson merupakan identitas yang perlu dilestarikan, yang perlu dilindungi, dan perlu dijaga oleh suatu negara. Identitas ini juga meliputi 3 bagian, yaitu identitas fisik, identitas politik, dan identitas budaya. Kepentingan kedua menurut Thomas Robinson adalah kepentingan sekunder yang tidak kalah pentingnya dengan kepentingan primer. Yang meliputi kepentingan sekunder ini antara lain adalah perlindungan terhadap warga negara di luar negeri dan juga kekebalan diplomatik untuk staf diplomatik. Lalu yang ketiga ada kepentingan permanen, yaitu kepentingan yang sifatnya jangka panjang. Lalu yang keempat ada kepentingan variabel, yaitu kepentingan yang dianggap vital dalam situasi dan keadaan tertentu. Selanjutnya ada kepentingan bersama atau kepentingan umum, yaitu kepentingan yang melibatkan sejumlah negara dalam bidang tertentu, misalkan bidang perdagangan. Kepentingan ini juga bisa disebut sebagai kepentingan yang vital karena dengan mewujudkan kepentingan bersama, setiap negara berkontribusi dalam perwujudan perdamaian dunia. Kemudian masuk ke klasifikasi paling terakhir, yaitu kepentingan khusus, yaitu kepentingan
yang wilayah dan cakupannya relatif terbatas untuk mengamankan hak-hak negara tertentu. Setelah konsep dan klasifikasi dari kepentingan nasional, kini kita beranjak membahas metode-metode yang dilakukan negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Metode yang pertama, sekaligus metode yang paling lazim dilakukan, adalah diplomatik. Setiap negara pasti mempunyai staf diplomasi yang merepresentasikan negara tersebut untuk membuat keputusan dan kesepakatan dengan negara lain. Setiap negara pastinya mempunyai kepentingan nasional yang berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, hubungan antar negara biasanya rawan sekali menimbulkan konflik. Diplomasi merupakan salah satu media untuk menghindari konflik antar negara dari bedanya kepentingan nasional, juga untuk menemukan kepentingan-kepentingan nasional yang sama di antara negara-negara. Diplomasi juga berkontribusi dalam membangun hubungan luar negeri, hubungan diplomatik satu negara dengan negara lain yang lebih baik dan lebih terkoordinasi. Kemudian metode yang selanjutnya adalah pemberian bantuan ekonomi. Metode satu ini lazimnya dilakukan oleh negara yang kaya terhadap negara miskin untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya. Biasanya negara kaya ini membutuhkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara lain untuk dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan kepentingan nasionalnya. Metode yang ketiga adalah propaganda. Propaganda ini merupakan istilah yang sebenarnya sering bahkan banyak kita temukan. Tapi sebenarnya propaganda itu apa sih? Propaganda ini sering disebut sebagai seni berjualan, di mana metode ini dilakukan suatu negara untuk mempromosikan sesuatu atau memengaruhi negara lain atau pihak lain untuk meyakini suatu kebenaran atas sesuatu. Contoh sederhana dari propaganda misalnya, propaganda A3 yang dimiliki Jepang saat menjajah Indonesia. Untuk mengalahkan sekutu pada saat itu, Jepang membutuhkan bantuan yang sangat besar. Maka dari itu, Jepang mencari cara bagaimana supaya ia mendapatkan bantuan, mendapat kekuatan dengan cara yang mudah. Maka dari itu, Jepang mengeluarkan propaganda A3 yang bunyinya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Propaganda ini membuat rakyat Indonesia menjadi respect, jadi yakin akan kebenaran yang diungkapkan oleh pihak Jepang. Akhirnya, Indonesia bersedia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Padahal kenyataannya, Jepang hanya berambisi untuk mengalahkan sekutu sekaligus mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Mereka merasa apa yang dilakukan dan apa yang diserukan oleh Jepang itu merupakan suatu kebenaran. Lanjut ke metode selanjutnya adalah aliansi. Aliansi merupakan persekutuan dari sejumlah negara dengan tujuan yang sama. Kesamaan budaya, latar belakang, dan wilayah geografis yang berdekatan biasanya menjadi faktor utama sejumlah negara membentuk aliansi. Dengan 3 komponen tadi, biasanya sejumlah negara ini akan cenderung lebih banyak memiliki tujuan atau kepentingan nasional yang sama. Untuk meraih dan mewujudkan kepentingan nasional itu, biasanya negara-negara ini akan bersatu, bergabung, sehingga potensi yang dimiliki satu sama lain saling melengkapi dan saling memudahkan mereka untuk mewujudkan kepentingan nasional yang mereka miliki. Metode yang kelima, sekaligus metode yang terakhir, adalah tindakan koersif. Tindakan koersif merupakan fakta yang sebenarnya telah diakui dalam hukum hubungan internasional. Setiap negara itu lazim atau umum atau wajar melakukan sesuatu yang bersifat memaksa, sesuatu yang meliputi kekerasan dan adanya penekanan terhadap negara lain. Tindakan-tindakan koersif tersebut antara lain adanya embargo, pembalasan atas suatu tindakan, kemudian boikot, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang paling populer dilakukan suatu negara untuk membuat pihak lain menahan atau menerima sesuatu. Contoh dari tindakan koersif ini misalkan perang dagang. Untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Amerika sebenarnya berhak untuk mengatur regulasi yang berkaitan dengan perdagangan internasionalnya. Namun, di sisi lain, Cina juga berhak untuk melakukan pembalasan atas tindakan Amerika tersebut. Kesimpulan dalam video ini adalah suatu negara umumnya atau memang pada dasarnya pasti memiliki suatu cita-cita atau kepentingan nasional
yang perlu diwujudkan supaya negara tersebut dapat tetap eksis di lingkungan global. Terakhir, dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, setiap negara juga memiliki metodenya masing-masing. Dapat dilakukan dengan hubungan diplomasi, dapat dilakukan dengan propaganda, pemberian bantuan ekonomi, aliansi, dan juga tindakan koersif. Sekian yang dapat saya sajikan dalam video ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Muhammad Iqbal, dan pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai power dalam hubungan internasional. Nah, sama-sama yang kita ketahui bahwasanya power atau kekuasaan atau kekuatan merupakan kata kunci atau seringkali kita jumpai dalam berbagai literatur studi hubungan internasional. Kata power itu sendiri sangat erat kaitannya dengan konsep negara atau state. Kenapa demikian? Karena tujuan satu negara dan power itu tidak akan terpisahkan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus memahami terlebih dahulu definisi atau konsep dari power itu sendiri dalam hubungan internasional. Nah, ada banyak sekali definisi tentang power ini yang diberikan oleh para ahli yang tentu kompeten dalam hal tersebut. Dalam hal ini, kompeten dalam mendefinisikan power itu sendiri. Dan mungkin mereka juga terkenal dengan studi mereka tentang hubungan internasional. Nah, secara harfiah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, power itu merupakan pengertian sangat ambigu dan sulit untuk didefinisikan. Kenapa demikian? Karena power itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kekuasaan ataupun kekuatan. Sedangkan kebanyakan para penstudi atau scholar hubungan internasional itu lebih menggunakan kata power atau istilah power dalam tulisan literatur mereka, karena itu dianggap efektif. Sedangkan ketika kita menggunakan istilah kekuasaan atau kekuatan, itu akan memiliki makna yang ganda atau bahkan bermakna ambigu. Salah satu ahli yang mendiskusikan power itu adalah Robert Dahl, yang dalam bukunya Modern Political Analysis, dia memberikan pendapat bahwasanya power merupakan suatu kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk membuat negara lain melakukan apa yang tidak ingin dilakukannya. Selain itu, ada ahli yang bernama Griffith dan O'Callaghan yang mendefinisikan power itu sebagai kemampuan satu negara untuk mengontrol negara lain atau setidaknya mempengaruhi negara tersebut. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwasanya power itu merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai atau bahkan mempertahankan tujuan negaranya. Sehingga tidak salah juga Baldwin berpendapat bahwasanya power itu juga dapat digunakan dengan istilah lain, yaitu kontrol atau mengontrol atau influence untuk mempengaruhi. Selain dari definisi ahli tersebut, juga ada pemahaman lain mengenai power itu sendiri, seperti ada power to, power with, power within, dan bahkan power over. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya objek dari power itu sendiri ada objek material, ada hewan, dan non-manusia lainnya, dan bahkan manusia itu sendiri. Dan dapat dikatakan juga manusia merupakan objek yang sangat sulit untuk dimasuki oleh power itu sendiri. Namun, tidak jarang juga bahwasanya terkadang power itu tidak memiliki objek, atau dalam artian bahwasanya power itu sendiri objek dari power itu gitu. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya tujuan suatu negara itu akan berbanding lurus atau tidak dapat terpisahkan dengan konsep power itu sendiri. Nah, melalui sebuah contoh ini, kita juga dapat memahami bahwasanya power itu tidak selalu berbicara mengenai kekuatan militer atau peperangan, tetapi juga berbicara mengenai soft power dan juga bahkan smart power. Nah, melalui contoh ini, ketika Amerika Serikat berusaha untuk mengontrol dan mempengaruhi negara-negara dunia melalui aksi mereka untuk melawan teror dan juga terorisme setelah terjadinya tragedi 9/11. Nah, usaha Amerika Serikat ini untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya negara atau kelompok yang terlibat dalam terjadinya tragedi 9/11 ini adalah negara-negara yang beragama Muslim atau mayoritas Muslim. Nah, setelah aksi ini berjalan, dampaknya sampai sekarang itu sangat terasa. Dan salah satu contohnya adalah bagaimana Barat memandang negara-negara Islam yang ada di dunia ini dan juga kelompok-kelompok
Islam yang ada di negara mereka sebagai suatu hal yang buruk atau seringkali dianggap sebagai teroris. Nah, contoh ini dapat dijadikan contoh dimensi yang telah disampaikan oleh Stephen Lux, yaitu ada 3. Yang pertama adalah power as decision making, power as non-decision making, and power as stove of control. Dan ini termasuk kepada power as stove of control. Nah, selain itu ada dimensi keempat yang ditambahkan pada pertemuan sebelumnya adalah distributive power through discourse, dan juga soft power itu sendiri. Dan soft power ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, yaitu soft power dalam hubungan internasional. Halo, perkenalkan nama aku Indriana Rusmarji. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih yang menjadi definisi dari soft power dalam teori hubungan internasional. Kalau teman-teman udah mendengar bagian yang udah dijelaskan sama Agung sebelumnya, aku menjelaskan tentang apa sih menjadi konsep power secara general, dan juga seperti apa sifat-sifat power, seperti contohnya hard power dan soft power. Dalam bagian aku sendiri, aku akan secara spesifik membahas tentang perbedaan soft power dengan power lainnya. Akan ada 3 bagian dalam penjelasan aku. Yang pertama itu definisi dari konsep soft power. Yang kedua, kapan soft power dicetus dan mengapa. Dan yang terakhir adalah contoh praktik soft power seperti praktik diplomasi yang dilakukan oleh negara. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke dalam bagian pertama. Apakah definisi dari soft power? Konsep soft power ini pertama kali dikenalkan oleh Joseph Nye dari Harvard University, di mana ia menyebutkan bahwa kekuasaan lunak merupakan kemampuan suatu pihak untuk menarik perhatian dari pihak lainnya tanpa menggunakan kekuasaan koersi ataupun paksaan secara fisik. Soft power lebih sering dikaitkan dengan kekuatan persuasi, di mana persuasi itu tidak menggunakan paksaan, namun seperti menggunakan kekuatan ekonomi ataupun politik dan juga kebijakan luar negeri. Perlu diketahui dan sangat penting adalah kekuasaan lunak itu bersifat non-koersif. Mungkin bisa dijadikan analogi seperti bagaimana soft power merupakan bagaimana kita sebagai orang dapat menginfluensi orang yang kita tuju untuk melakukan kebijakan ataupun melakukan apa yang kita inginkan tanpa kita memaksanya secara. Konsep soft power pertama kali dikenalkan oleh Joseph Nye pada bukunya yang berjudul Bound to Lead: The Changing Nature of American Power pada tahun 1990. Di mana konteks pembuatan buku ini adalah ketika ia mencoba untuk membantah tesis tentang adanya penurunan kekuatan AS dalam dunia internasional. Karena itu, menurutnya soft power yang ia bawa dalam hal ini adalah ketika sebuah negara berhasil untuk membujuk negara lain untuk memiliki keinginan yang sama tanpa adanya paksaan secara militer ataupun fisik. Jika berhasil, maka negara tersebut tergolong kooptif atau memiliki kekuasaan lunak. Berbeda dengan hard power yang memaksa negara lain untuk tetap memiliki keinginan yang sama dengan menggunakan militer seperti contohnya. Selanjutnya pada tahun 2004, Nye juga menggunakan konsep soft power dalam bukunya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics, di mana konteks buku tersebut adalah ia mengikuti perang di Irak dan juga mengeksplorasi penurunan daya tarik Amerika Serikat di seluruh dunia. Namun pandangan yang menurutnya Barat sentrik atau Amerika sentrik dalam konteks tulisan Nye ini diterbitkan tidak menantang relevansi teori dalam karya lainnya. Dalam maksudnya adalah konsep soft power tidak hanya berlaku di United States atau AS, tetapi juga berlaku di semua. Meskipun konsep soft power dicetus oleh sejarawan Joseph Nye yang berasal dari Amerika Serikat, praktik soft power tidak hanya dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Praktik soft power seperti diplomasi ataupun pengenalan budaya juga dilakukan oleh salah satunya negara Tiongkok. Ketika pada tahun 2019 pertama kali ketika Xi Jinping mengenalkan konsep dalam rapat pleno khusus yang membahas bahwa tujuan nasional Tiongkok adalah membangun negara sebagai negara adikuasa di bidang budaya sosialis. Tahun 2014 juga, Xi mengumumkan bahwa kekuasaan lunak Tiongkok harus ditingkatkan untuk memperbaiki citra Tiongkok yang tidak terkenal sebagai negara yang stern ataupun sosialis
radikal, namun juga bagaimana ia bisa menyampaikan pesan Tiongkok, budaya-budaya sosialisnya secara lebih baik ke seluruh dunia. Mungkin contoh lainnya adalah yang sering kita temui dan sangat trendy sekarang adalah penggunaan kekuatan soft power oleh Korea Selatan di dalam bentuk Korean Wave atau Korean Pop yang dibawakan oleh boy group atau girl group dalam Korean Pop itu sendiri. Seperti contohnya representasi BTS dalam UN ataupun organisasi dunia yang tidak hanya membawa entitasnya sebagai sebuah girl group ataupun boy group yang mengadvokasi hal-hal seperti SDGs ataupun youth care, namun juga ia berjalan sebagai representasi Korea Selatan yang mampu untuk membawa influence ataupun mengenalkan budaya Korea di dalam lagunya, bukan hanya dalam skala Asia namun juga skala sampai ke Hollywood. Atau kesimpulannya, konsep soft power merupakan bagaimana suatu negara dapat menggunakan persuasi pada negara lain untuk melakukan kebijakan apa yang diinginkan oleh negara tersebut tanpa menggunakan paksaan militer. Hal-hal tersebut dapat dimanifestasikan dalam budaya ataupun diplomasi komunikasi strategis, sehingga negara yang ditujukan dapat merasa familiar atau dapat menerima membuka dirinya secara perlahan pada negara yang dimaksud. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Kris Panogari dengan NPM 1702180180126 yang merupakan juga salah satu anggota dari kelompok 10 Teori Hubungan Internasional. Saat ini, ketika kita sebelumnya sudah mempelajari tentang materi THI seperti kesejarahan THI, kita juga telah mempelajari tentang epistemologi dalam studi hubungan internasional, kita telah mempelajari tentang soft dan juga power secara keseluruhan dalam teori hubungan internasional. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu elemen yang juga merupakan elemen yang penting dalam studi hubungan internasional, yakni adalah negara dan juga kedaulatan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari negara dan juga kedaulatan, seperti apa sebetulnya negara dan juga kedaulatan didefinisikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang indikator dari kedua hal tersebut. Bagaimana suatu negara itu disebut negara, begitupun bagaimana suatu negara atau kedaulatan itu dimiliki dan diinterpretasikan dalam konsep negara. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses terbentuknya konsep negara dan juga proses terbentuknya konsep kedaulatan pada tempat pertama atau pada awalnya. Ketika pada dasarnya ada fenomena, ada event internasional dalam studi hubungan internasional yang pada akhirnya membentuk konsep negara dan juga kedaulatan itu sendiri. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dari negara ini sendiri mengambil wujud dalam bentuk-bentuk khusus seperti yang kita kenal pada saat ini, yaitu adalah negara monarki misalkan, negara kesatuan, negara republik, ataupun negara federal. Baik, masuk ke dalam materi pertama, yaitu adalah tentang pengertian dari negara dan juga kedaulatan. Pada dasarnya, saya yakin bahwa istilah negara dan juga kedaulatan bukanlah suatu hal yang asing lagi. Istilah ini bukan kali pertama untuk kita dengar dan menurut saya sudah cukup familiar. Tapi sebetulnya apa sebetulnya definisi dari negara dan juga kedaulatan? Negara didefinisikan sebagai asosiasi politik yang membangun kekuasaan berdaulat dalam wilayah teritorial tertentu dan memiliki monopoli kekerasan yang sah. Pada dasarnya, ketika negara didefinisikan dalam konsep ini, maka ia adalah entitas yang harus memiliki wilayah teritorial tertentu. Negara bukanlah konsep yang abstrak, negara bukanlah konsep yang tidak memiliki wujud, tapi pada dasarnya ketika kita merujuk pada konsep ini, negara adalah suatu entitas yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan dalam artian ia memiliki wilayah teritorial atau geografikal tertentu. Namun, konsep selanjutnya yaitu ada tentang kedaulatan. Kedaulatan didefinisikan sebagai kewenangan tertinggi di dalam suatu wilayah. Tidak seperti konsep negara yang memiliki wujud yang konkret atau wujud yang konkret, tapi kalau kedaulatan ia memiliki wujud yang abstrak, ia tidak dapat dilihat, tapi pada dasarnya ia menjadi bagian penting dari suatu negara. Ia menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas dari negara. Ia menjadi bagian yang penting untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara. Lalu,
selanjutnya, apa sebetulnya indikator dari kedua hal tersebut? Apa yang menjadi indikator dari negara dan apa juga yang menjadi indikator dari kedua? Para penstudi HI menjabarkan bahwa indikator dari negara ialah yang pertama, ia memiliki kontrol atas populasi yang dapat diidentifikasi. Dalam artian populasi dari sini adalah masyarakat yang menempati wilayah teritorial tertentu yang menetap dan juga diatur oleh entitas yang besar ini yang disebut dengan negara. Maka ia harus dapat diidentifikasi misalnya dalam hal jumlah atau dalam hal segmentasi masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, ia juga memiliki kendali atas wilayah geografis yang dapat diidentifikasi. Pada dasarnya kita mengetahui konsep mengenai batas-batas negara. Seperti Indonesia dan Malaysia yang memiliki batas negara yang tidak dapat kita break atau yang kita lampaui dari satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, ia juga memiliki umur panjang yang tinggi dibandingkan dengan institusi sosial lainnya. Tidak seperti organisasi sosial seperti NGO, INGO, ILGO, dan sebagainya, tetapi negara memiliki usia yang relatif panjang dan ya tidak seperti institusi lainnya. Terakhir, ia memiliki struktur hukum dan pemerintahan yang sah dan legal dalam masyarakat yang ditandai dengan kedaulatan. Maka masuk ke dalam segmentasi selanjutnya, yaitu tentang indikator dari kedaulatan. Kami mempercayai bahwa indikator kedaulatan itu mengambil bentuk dalam 4 hal. Yang pertama, ia mampu menentukan urusannya sendiri atau kepentingannya sendiri. Yang kedua, ia mampu terlepas dari pengaruh eksternal. Yang ketiga, ia memiliki integritas untuk berdiri sejajar dengan entitas yang sama, yang dalam hal ini adalah negara dengan negara. Dan yang terakhir, dia adalah entitas yang stabil dalam hal ekonomi misalkan, atau dalam hal pelaksanaan politik. Sehingga negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki indikator tersebut. Lalu terakhir, mengenai bagaimana sebetulnya konsep-konsep ini mengambil bentuk dan wujud dalam hal yang konkret. Dalam hal ini adalah bentuk-bentuk dari negara itu sendiri. Kita mengenal bahwa ada berbagai bentuk dari negara di dunia ini. Yang pertama misalkan bentuk negara monarki, yaitu adalah negara yang dipimpin oleh sistem kerajaan, yang dimana kepala atau pemimpin dari negara ini adalah ia yang berasal dari kalangan raja atau bangsawan, dan ia memiliki fungsi untuk sebagai representasi dari negara dan menjadi image dari negara itu sendiri. Atau yang kedua, kita mengetahui konsep negara federal seperti yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat, di mana ia memiliki beberapa negara bagian yang terintegrasi satu sama lain dan membentuk satu negara pusat yang kita kenal seperti misalnya negara Amerika Serikat. Negara-negara federal biasanya ada negara-negara yang memiliki otonomi yang independen, atau ia memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri terlepas dari kebijakan atau terlepas dari otoritas yang diberikan oleh negara pusat. Akan tetapi dalam hal ini mereka masih saling berhubungan dan masih saling terintegrasi satu sama lain. Yang terakhir, kita memiliki pengetahuan tentang negara republik, seperti contohnya negara Indonesia, di mana negara republik atau negara kesatuan ada negara yang memiliki bentuk struktur sosial atau struktur kelembagaan, di mana ia memiliki pencampuran antara otonomi tersendiri dan juga proses akumulasi yang dikelola oleh negara pusat. Pada dasarnya negara republik adalah negara yang berkesatuan secara utuh, dan dia memiliki fungsi untuk merepresentasikan masyarakat dari setiap wilayah teritorial yang ada. Sehingga dalam hal ini kita telah mempelajari bahwa apa itu negara, apa itu kedaulatan negara, indikator dari negara, dan terakhir kita mengetahui bahwa bagaimana sejatinya negara telah mengambil bentuk dalam hal wujud yang konkret dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Nur Ali Andriani Wiriatmaja dengan NPM belakang 127. Kali ini saya akan membahas tentang emosi dalam hubungan internasional. Perubahan emosional dalam hubungan internasional telah tiba. Sejak abad ke-21 dimulai, buku dan artikel jurnal yang mempelajari peran dan efek keadaan emosional dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan interaksi internasional telah diterbitkan secara teratur. Dan juga artikel tentang topik tersebut semakin kecil kemungkinannya untuk
dimulai dengan mencatat bahwa studi tentang emosi adalah kejadian baru-baru ini di hubungan internasional dan ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perubahan emosional sudah lama ada. Bagaimanapun, para penulis awal tentang apa yang sekarang kita sebut hubungan internasional, seperti Aristoteles, Hobbes, Machiavelli, Niebuhr, Morgenthau, dan lain-lain, memasukkan emosi ke dalam analisis mereka dengan alasan bahwa mereka membantu mendorong perilaku manusia dan karenanya internasional. Dalam pendekatan teoritis utama terhadap hubungan internasional, semuanya telah dibangun dalam beberapa cara pada keadaan emosional, seperti realis menekankan ketakutan, kepercayaan institusionalis, keserakahan Marxis, dan pengaruh konstruktivis. Saat ini, para sarjana telah melakukan pekerjaan dari berbagai keadaan emosional. Contohnya, Todd Hall yang telah melihat kemarahan, Paul Sauret tentang penghinaan, Oder Lowenheim dan Gadi Heiman tentang balas dendam, dan Mira Sukharov tentang nostalgia. Yang lain mengajukan pertanyaan tentang di mana emosi cocok dengan proses sebab akibat secara lebih luas. Andrew Ross telah menyelidiki bagaimana emosi penting dalam konstruksi dunia sosial internasional. Jonathan Mercer berusaha membuat studi tentang emosi lebih teliti melalui variabel dan pendekatan yang didefinisikan dengan jelas. Spesialis keamanan ontologi seperti Brent Steele dan Amir Lopovici telah menekankan jenis keadaan emosional yang menjadi ciri identitas negara dan dari sana mendorong kebijakan luar negeri. Dalam memikirkan tentang bagaimana mempelajari emosi di hubungan internasional, ada 3 pendekatan yang mungkin diambil peneliti. Yang pertama adalah memikirkan negara sebagai orang yang bertindak secara kesatuan. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan berbagai politik dan kekuatan lain yang membentuk interaksi antara pengambil keputusan atau antara pemimpin dan republik. Sebagai pendekatan dominan dalam hubungan internasional, yang secara eksplisit diuraikan oleh Alexander Wendt. Pendekatan kedua adalah mempelajari pemimpin individu suatu negara atau kolektif. Sebagai metode dominan dalam analisis kebijakan luar negeri, ini juga merupakan metode yang tidak terlalu rumit karena peneliti hanya perlu mempertimbangkan individu atau individu tertentu yang berkuasa pada saat tertentu. Cara ketiga untuk mendekati emosi di hubungan internasional dan yang diadopsi oleh Hyemans adalah dengan memikirkan negara bagian atau kolektivitas lain sebagai kelompok, di mana ada interaksi dinamis antara semua anggota grup, termasuk para pemimpin dan pembuat keputusan yang diambil. Dengan cara ini, emosi yang tentunya dimanifestasikan dalam reaksi biologis dan mental individu dapat dianggap beroperasi pada tingkat tertentu. Psikologi sosial menyediakan kerangka kerja yang siap untuk memikirkan emosi negara dalam cara ini. Teori emosi antar kelompok dibangun di atas teori identitas sosial dan analis lain tentang identitas dan perilaku kolektif. Ini telah membangun proses 4 tahap yang membantu kita memahami bagaimana emosi menjadi atribut tingkat kelompok. Tentunya tidak setiap anggota kelompok bereaksi atau merasakan hal yang sama. Bisa juga beberapa anggota mungkin bereaksi atau merasa sebaliknya. Halo semua, perkenalkan, saya Dimas Andika dengan NPM 1702-10180057. Di sini saya akan mencoba membahas tentang teori postkolonialisme dalam teori hubungan internasional. Pada awal abad ke-15 Masehi, negara-negara di Eropa mulai memasuki suatu masa yang disebut dengan Age of Discovery atau Age of Exploration. Age of Discovery merupakan sebutan informal untuk menunjukkan salah satu masa di dalam sejarah periode Eropa. Pada masa ini, negara-negara di Eropa mulai melakukan perjalanan mengelilingi dan mengeksplorasi negara-negara yang ada di dunia.
Portugal merupakan negara pertama yang melakukan perjalanan ini, yang diikuti dengan Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda. Negara-negara yang melakukan perjalanan ini kemudian akan melakukan kolonialisasi di daerah yang mereka datangi. Mereka bertindak semaunya. Mereka mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan hak milik mereka dan penduduk asli sekitar merupakan penjahat atau budak dari mereka. Dengan dimulainya Age of Discovery, dimulai jugalah kolonialisme pertama yang ada di dunia. Kolonialisme atau penjajahan dewasa ini memang tidak terlihat lagi eksistensinya. Namun apakah kolonialisme itu memang benar-benar hilang dari permukaan bumi ini? Terdapat suatu teori yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Teori itu adalah post-colonialism. Teori post-colonialism adalah teori yang lahir akibat adanya praktik kolonialisme yang sempat terjadi pada zaman dahulu. Teori post-kolonialisme juga bertujuan untuk menguak seperti apa aja sih praktik-praktik kolonialisme yang sempat diterapkan oleh negara-negara yang ada di Eropa. Post-kolonialism dan pasca kolonialisme memiliki pengertian yang berbeda. Kata post dalam post-kolonialism tidak memiliki makna sebagai sesudah seperti halnya dengan pasca kolonialisme. Menurut Frantz Fanon, teori post-kolonialism adalah teori yang berfokus kepada efek dan pengaruh yang ditimbulkan oleh kolonialisme terhadap masyarakat atau kebudayaan tertentu. Teori post-kolonialism juga menjelaskan bahwa betapa kuatnya negara-negara barat untuk memengaruhi negara-negara jajahannya. Setidaknya, terdapat 3 karakter utama yang terkandung di dalam teori post-kolonialism. Karakter utama tersebut antara lain power and knowledge, identitas, dan perlawanan. Power and knowledge di sini maksudnya adalah teori post-kolonialism menjelaskan bahwa bangsa-bangsa barat memiliki power dan knowledge yang jauh lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di muka bumi ini. Dengan memiliki power dan knowledge yang sangat mumpuni tersebut, bangsa-bangsa barat cenderung ingin untuk menguasai, menginvasi, dan mengeksplorasi negara-negara yang ada di dunia. Identitas yang dicoba dijelaskan di dalam teori post-colonialism adalah colonizer atau penjajah dan colonize atau pihak yang dijajah. Selain itu terdapat identitas lain yaitu identitas barat dan timur. Teori post-colonialism juga membahas perlawanan yang terjadi sebagai bentuk untuk memperjuangkan kesejahteraan dari pihak yang dijajah. Teori post-colonialism menggambarkan betapa jahatnya negara-negara barat dalam melakukan kolonialisme. Negara-negara tersebut memeras daerah yang mereka jajah dan meninggalkan daerah jajahan mereka dalam keterpurukan. Selain itu, kolonialisme juga sangat bersifat western-sentris, di mana apabila sesuatu yang sangat berlawanan dengan pandangan barat merupakan hal yang salah dan tidak benar. Para pendukung teori post-kolonialism sangat tidak setuju dengan adanya praktik kolonialisme karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Walaupun sekarang tidak ada praktik kolonialisme suatu negara terhadap negara lainnya, namun postkolonialisme menemukan adanya praktik kolonialisme yang terjadi secara tidak sadar di dalam tatanan masyarakat internasional. Praktik kolonialisme yang sangat kentara terjadi dewasa ini adalah rasisme, di mana orang-orang kulit putih dan orang-orang barat dianggap lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, karena terdapat beberapa peristiwa yang menggambarkan bahwa betapa kuatnya pengaruh negara-negara barat atau pengaruh bangsa-bangsa barat terhadap negara lainnya. Dalam benak kita sendiri pun kita berpikir bahwa orang-orang barat merupakan bangsa yang baik dan merupakan bangsa yang lebih maju daripada bangsa lainnya. Walaupun sebenarnya negara-negara yang ada di Asia pun telah memiliki atau telah mencapai titik kemajuannya, sebut saja seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori postkolonialisme bukan hanya teori semata, namun merupakan kesadaran sebuah bangsa untuk menyatakan bahwa semua bangsa yang ada di dunia ini adalah benar dan tidak dapat dipengaruhi oleh hegemoni-hegemoni lain yang
hegemoni lain, contohnya seperti hegemoni Barat. Kita Indonesia sebagai bangsa dari negara-negara di dunia ketiga harusnya bangga terhadap bangsa kita sendiri dan tidak menyangka atau tidak beranggapan bahwa bangsa lain, lebih tepatnya bangsa kulit putih, lebih baik daripada bangsa kita. Karena itulah teori postkolonialisme. Itulah tujuan dari teori postkolonialisme, di mana teori ini ingin membangkitkan semangat daerah-daerah yang pernah atau sempat dijajah oleh negara di Eropa. Sekianlah penjelasan atau pemaparan saya mengenai teori postkolonialisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.